dari kebebasan menjadi sebuah ketaatan. Ya, inilah konsekuensi sebuah pernikahan. Jadi ketika memang seseorang masih merasa ketika sudah menikah merasa terkekang, ini berarti tidak tahu Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas 9 alasan wanita memilih selingkuh. Nah, kita semua tahu bahwa perselingkuhan adalah bukan hal yang diharapkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga, baik pada masa pacaran maupun setelah pernikahan. Tentunya perselingkuhan adalah hal yang membuat kedua-duanya menjadi tidak nyaman. Ya, namun di sini kita akan bahas 9 alasan wanita memilih selingkuh. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen, dan juga dukung terus channel Kang Kumis ya, agar Kang Kumis bisa berbagi dengan sahabat semua di setiap harinya. Kita akan bahas 9 poin penting ini ya. Apa sih sebetulnya alasan yang membuat justru saya pribadi juga penasaran apa sih alasannya sehingga seseorang ini rela atau lebih memilih selingkuh. Ini tentunya hal ini sudah diteliti alasannya kenapa ya di sebuah asosiasi sosiologi di Amerika Serikat. Nah, ini ada 9 alasan kenapa sih wanita ini rela memilih selingkuh. Berdasarkan penelitian dari sebuah asosiasi sosiologi Amerika Serikat bahwa ini yang pertama ya, 100% wanita ini takut ya ketika berselingkuh ini ternyata takut pasangannya mengetahui atau takut dicerai oleh pasangannya. Ini 100% loh ya. Ini 100% nggak main-main. Berarti memang kenapa orang begitu kuat ya untuk menutupi selingkuhannya ketika seseorang ini memang sudah memiliki pasangan, memang masuk akal. Secara penelitian memang 100% siapapun yang berselingkuh ternyata memiliki pemikiran atau rasa takut diketahui oleh pasangan. Memang mungkin itu benar. Ini yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah dia merasakan sebuah kepuasan ya ketika ia mampu menyimpan kuat-kuat rahasia perselingkuhan. Ini menurutnya ini ada kepuasan tersendiri. Ini berdasar kepada penelitian. Nah, namun pada kenyataannya apakah demikian saya tidak tahu. Ini berdasar kepada penelitian yang sudah dilakukan oleh sebuah asosiasi sosiologi di Amerika Serikat. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa seorang wanita ini rela menjadi selingkuhan, karena orang tersebut menganggap bahwa pernikahannya membosankan. Nah ini, ketika bicara rasa bosan, tentunya setiap orang memiliki rasa itu, rasa bosan. Nah, sekarang solusinya di sini adalah bagaimana agar rasa bosan ini secara perlahan bisa dihilangkan. Pertama mungkin jangan monoton, ya kita juga harus untuk beberapa waktu tertentu atau dalam waktu-waktu tertentu kita juga harus terus berkomunikasi dengan pasangan untuk mencairkan suasana agar kebosanan ini hilang. Ya sekali-kali pergi kemana ya, atau mungkin refreshing lah bahasa kerennya seperti itu ya. Ini juga salah satu upaya untuk menghilangkan atau menekan timbulnya kebosanan pada pasangan. Ini saya yakin semua orang akan merasakan kebosanan, itu manusia ya. Lalu alasan yang keempat adalah ketika seorang istri merasa terkekang, merasa terbebani. Nah, ini. Di sini sebetulnya ketika keduanya sudah saling mencintai, rasa terbebani ini sebetulnya tidak ada. Ya, karena sesulit apapun beban dalam hidup rumah tangga ini ketika kita pikul sama-sama, ini beban akan menjadi ringan. Ya. Kalau merasa terkekang, justru inilah masa-masa yang harus berubah. Ya. Ini adalah sebuah masa di mana kita harus merubah diri. Dari kebebasan menjadi sebuah ketaatan. Ya, inilah konsekuensi sebuah pernikahan. Jadi ketika memang seseorang masih merasa ketika sudah menikah merasa terkekang, ini berarti tidak tahu harus seperti apa ya pernikahan ini. Nah, karena di sini butuh sebuah proses. Ketika Anda merasa bahwa ketika pernikahan dianggap sebuah pengekangan, itu pada akhirnya maka keluarga tidak akan bahagia. Tapi bagaimana pernikahan ini kita anggap sebagai awal sebuah kebahagiaan, dan bagaimana menyikapi hal-hal yang membuat kita tidak bahagia dengan cepat. Inilah pernikahan. Karena menyatukan dua hati dalam satu waktu yang sangat cepat ini saya rasa tidak mungkin. Bisa ya, tapi di sini kita butuh rasa saling pengertian satu sama lain dalam rangka menyatukan secara bertahap dua paham yang berbeda.
Yang kelima adalah karena memiliki suami yang monoton, yang itu saja. Nah ini, di sini tentunya biasanya memang ada kalanya seorang wanita yang memang menginginkan si suami harus seperti ini, harus seperti ini. Monoton ini perlu kita ambil latar belakangnya ya. Dia monoton itu karena memang si istri ini tidak pernah memberitahu atau bagaimana. Nah, ketika si istri ini sudah memberitahu, jangan begini dong Pak, begini dong Pak. Tapi tentunya hal itu boleh dikatakan atau boleh disampaikan kepada suami adalah untuk hal-hal yang bisa membuat dua-duanya merasa bahagia dan tidak tertekan. Ya, dan bagi si suami pun ketika diingatkan, tolong jangan marah. Kalau itu demi kebahagiaan dan kemesraan dalam hidup rumah tangga. Lalu kemudian yang keenam adalah terjadinya rendahnya tingkat kepercayaan. Nah ini, rendahnya tingkat kepercayaan ini bisa jadi karena di sini akan timbul rasa takut. Jangan. Nah, ini. Terlalu rendah juga kurang baik. Terlalu tinggi juga bisa menimbulkan kecemburuan. Jadi di sini kembali lagi komunikasi adalah nomor satu. Jadi kita saling tahu, jadi kita bisa menempatkan diri di posisi masing-masing terhadap pasangan kita. Lalu kemudian yang ketujuh, ini manusiawi ketika seseorang ada waktu-waktu tertentu butuh sebuah perhatian lebih, ya, dari pasangan. Maka sebagai suami layaknya, karena kita ini bicara istri ya, jadi kita lebih menekan ke suami, berilah waktu yang cukup untuk pasangan Anda. Waktu yang cukup itu kan bukan berarti seharian harus untuk istri semua, tidak. Jadi pandai-pandailah si suami ini membagi waktu, kapan untuk keluarga dan kapan untuk pekerjaan. Ya, ketika kebahagiaan ini belum mampu kita dapatkan, sebanyak apapun yang kita punya itu tidak akan membuat kita bahagia. Karena bahagia bukan melulu dari harta, tapi juga dari rasa. Yang kedelapan adalah menganggap masuk dalam satu alasan, yaitu pembalasan. Lalu di sini ketika terjadi pasangan berselingkuh, nggak ada salahnya, dua-duanya bisa jadi harus introspeksi. Ini salah siapa? Ya, jangan-jangan dulu saya pernah memperlakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh pasangan saya terhadap saya. Introspeksi ini lebih baik, ya, daripada kita harus emosi, tapi memang emosi kita semata-mata untuk menutupi kesalahan kita. Bukankah kita sudah melakukan dua kesalahan dalam masalah yang sama? Yang kesembilan adalah kembali lagi kesepian. Kesepian ini memang sulit ya, karena obatnya kesepian ini bukan apa-apa, tapi kesepian adalah ditemani. Ya, ini ketika sudah bicara kesepian, lalu apa yang diharapkan dari istri ya, atau dari wanita ini terhadap suami tidak dapat, akhirnya dia mencari teman di luar untuk mengobati rasa kesepian itu. Karena obat dari kesepian adalah ditemani. Ya, ini. Maka dari itu kembali lagi berbagi waktu adalah hal yang penting. Ya, saling pengertian satu sama lain itu utama. Ya, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.